Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di ajang PRJ 2024, Astra Honda Motor merilis satu big bike baru, yaitu Honda Rebel 1100 yang menggunakan mesin berbasis dari Africa Twin. Wah, udah pasti dah. Mesin 2 silinder ini tuh bisa dibilang mesin 2 silinder yang spesial banget. Modenya cross plan, terus habis itu ada dual clutch transmission. Dan itu juga dibenamkan di Rebel paling mewah ini, bisa dibilang seperti itu. Nah, di video ini kita akan lihat kira-kira detail kemewahan dari Rebel 1100 ini apa aja. Langsung aja ikut saya yuk. Nah, teman-teman kalian bisa lihat ya, dari bagian depan dari Rebel 1100 ini memang menggambarkan Rebel yang kecil, ya versi yang 500 gitu, sama. Jadi kita bisa lihat di sini headlampnya masih menggunakan headlamp bulat. Secara umum juga lampu sennya memiliki desain yang sama. Sementara nih suspensinya nih mewah banget ya. Dia menggunakan warna titanium. Di forknya. Forknya masih teleskopik biasa. Cuman ini ukurannya udah yang cukup gede nih teman-teman sekalian. Yang 40-an milimeter nih. Gede banget nih untuk suspensi kayak begini nih ya. Kita bisa lihat juga bagian bawahnya gede. Ini ya untuk bagian roda depannya dibuat menggunakan gede juga, dan fendernya menggunakan bahan dari besi ya. Kita bisa lihat lagi nih bagian pengereman, terus ada kayak speed sensor, ABS, terus pengeremannya juga sudah menggunakan model radial untuk mounting dari kalipernya, kaliper dari cakram ini. Tapi tetap ya, secara umum suspensi titanium itu luar biasa keren banget ya. Tapi saya mewah banget sih. Dia tidak menggunakan upside down tapi masih titanium, tapi udah keren. Nah, jadi ini udah untuk kaliper yang radialnya dari Tokicho ya. Kita bisa lihat di sini detail dari dia masih pakai single disc ya di bagian depan. Sudah floating, tapi udah ukurannya udah gede teman-teman sekalian. Jadi masih kayak yang kelihatan. Nah, ini mesinnya nih. Wah, ngeri ya, Unicam ya, tapi secara umum dia fairing ordernya udah kayak yang nggak umum gitu, 270 derajat ya. Kalau teman-teman sekalian mungkin cross plane ya kayak gitu, 2 silindernya tapi segaris. Tapi ini saya yakin ya, seperti juga mesin dari Africa Twin itu kalau digeber itu akan rasanya kayak berasa seperti kayak suara Vultus, akan lebih potato gitulah. Jadi lebih ini, karena memang HM bilang walaupun sama mesinnya dengan mesin Africa Twin, namun dia itu ada perbedaan di profil dari camshaft. Jadi ya intake-nya segala macam, derajatnya sebenarnya agak sedikit berbeda bila dibandingkan dengan Africa Twin. Tapi ini engine-nya masih dari sisi untuk transmisi dia sama dengan engine dari Africa Twin ya. Kita bisa lihat sini sistem pendinginannya. Jadi sudah menggunakan DCT atau dual clutch transmission, di mana ini menjanjikan perpindahan shifting yang bisa dibilang cukup lembut ya, cukup lembut ya, dan benar-benar smooth. Jadi bisa dibilang ini motor bisa dikendalikan ya, seperti kayak motor ini. Jadi motor matic ya. Kita bisa lihat ya sebelah kiri itu nggak ada tuas kopling. Jadi memang pengendalian perpindahan giginya segala macam itu pakai tombol switch gear ada di handlebar kiri. Jadi dan bisa dilakukan juga kalau misalkan mau dibuat matic juga bisa. Jadi maticnya seperti kayak matic mobil yang otomatis yang umum gitu. Jadi perpindahan gigi, tetap ada perpindahan gigi tapi terjadi secara otomatis. Nah, kita bisa lihat ini kunci stangnya nih benar-benar old school. Ditaruh di bawah, jadi seperti kayak kalau kita lihat zaman dulu tuh kayak Honda Win, terus Rebel 500 gitu ya. Nah, di sini ada tulisan dual clutch transmission karena memang transmisinya sudah dual clutch transmission ya. Sistem pengereman 2 channel ABS. Terus habis itu ya kita bisa lihat lagi ya dari motor yang dibanderol dengan harga 375 juta rupiah ini ya. Secara umum tangkinya juga teardrop. Nah, nih ya, saya nggak bisa dinyalain. Ini walaupun dia modelnya adalah cruiser biasa, namun ya tidak serame dari handlebarnya motor-motor superbike. Teman, untuk ukuran cruiser ini juga cukup gede gitu ya.
joknya ya, tidak seperti kayak versi 500 yang sendirian, tapi kalau untuk yang 1100 sudah menggunakan belakang, dan ini fender belakangnya juga besi teman-teman sekalian ya. Jadi memang udah kuat banget tuh fender belakang atau spakbor belakang. Suspensi belakang sudah menggunakan subtank ya, cakram, terus habis itu ada kelihatan kayak ada speed sensor ya. ABS-nya memang secara umum sudah dual channel gitu ya. Ini motor udah throttle by wire udah pasti ya, throttle by wire. Terus habis itu ya ada cruise controlnya juga gitu ya. Powernya itu 3 kilowatt di 7000 rpm dan torsi pusat 98 Newton meter di 4750 rpm. Rendah ya. Emang karakternya karakter ini banget ya, karakter motor cruiser banget ya. Ya kita bisa lihat tadi suspensi belakang ini mantep banget. Wow. Ya ini untuk knalpotnya kita bisa lihat lagi ya, di bagian belakang itu 2. Rasanya sih suaranya tetap akan ngebas ya, potato gitulah. Suspensi swing arm belakang nih lucu nih, dia bulat ya, dia pakai pipa bulat ya, pipa bulat, tapi ini tebel banget sih, cuman ini memperlihatkan bahwa dia tuh benar-benar klasik banget ya. Nih suspensi depannya tadi ya, Nogi megang-megang, jadi memang menggunakan warna titanium. Kita bisa lihat lagi ya suspensi belakang. Rantainya juga ukurannya gede. Saya lupa melihat ukurannya, cuman ini cukup besar teman-teman sekalian. Ya, secara umum kayak gitu nih. Di belakang bisa dilihat juga swing armnya tuh ya kan. Detail dari bentukannya tuh benar-benar bulat. Ya lampu belakangnya juga sama ya, seperti ya secara umum mirip-mirip seperti kayak Rebel 500. LED menggunakan mika warna putih, tapi warnanya untuk pengereman pasti merah situ ya. Lampu rem dan lampu, wah deh, ban belakangnya juga cukup lebar ya, khas motor bobber. Jadi bang dibuat bulat kayak gitu. Nah ini ya secara umum Rebel 1100 ya. Dan kita akan cobain nanti kira-kira kalau dinaikin secara statis kayak apa rasanya. Cuman ini dia nih, penampakan iya nggak kelihatan seperti kayak yang beda dari 500 ya. Cuman kalau dilihat dari tempat mesinnya kelihatan dari mesin Unicam gitu ya. Terus habis itu lebih padat. Unicam sebenarnya tidak seperti kayak DOHC yang lebar banget bagian head silindernya ya. Head silindernya cenderung slim ya, dan lebih agak sedikit miring ke satu titik kalau untuk yang mesin Unicam. Nah, teman-teman sekalian pasti kepo ya. Segitiga ergonomi dari Honda Rebel 1100 ini di atas. Artinya saya ya akan nyobain Taufik 160 cm dengan jangkauan kaki 75 cm. Kayak apa ya rasanya? Naik ke atas asli. Posisi ininya aja menapak sempurna, dan bahkan saya feel-nya itu bahkan ini lebih joknya ya, lebih pendek dari Monkey, lebih pendek dari Dex. Ini tuh lebih nyaman sih. 1100 tapi berasanya nggak kayak naik moge ya, karena ini rendah gitu ya, karena saya jarang juga naik moge yang jenisnya cruiser kayak gini. Biasanya kan sport tinggi-tinggi, dan ini bener-bener sih mind blowing sih, mind bowling ya, dimana ini bener-bener rendah banget nih segitiga ergonominya teman-teman sekalian. Jadi posisi duduknya itu memang relax santai. Kenapa? Posisi footpacknya maju ke depan untuk bagian sininya gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, jadi memang secara umum posisi footpack itu berada di sekitar 30 cm dari posisi seat duduk. Jadi benar-benar ya. Dan ini benar-benar, tapi tidak ya maju-maju banget sih ya, kayak begini. Jadi masih tetap sportinya masih dapet. Berat sih, cuman karena benar-benar menginjak sempurna. Jadi kita tuh kalau bawa ini tuh percaya diri banget karena berasa motor ini bisa dikendalikan, walaupun memang udah pasti berat banget. Tapi ya elektroniknya banyak banget sini, terutama dengan dual clutch transmission. Terus habis itu ini bisa dioperasikan secara otomatis sama seperti kayak DCT yang ada di Africa Twin. Itu aja untuk bagian dari segitiga ergonomi dari Honda Rebel 1100.